Halo sobat yang lagi rebahan, yang lagi kerja dari rumah, yang lagi nonton video ini, selamat datang di video ini. Nama saya Dustin Jeremy Haryanto, dan pada kali ini saya akan membuat rekap alur film yang rilis tahun 2016 yang berasal dari negara Jepang. Film ini berjudul Shigatsu wa Kimi no Uso, atau yang berbahasa Inggris Your Lie in April. Film ini berisi tentang satu kebohongan besar yang telah mengubah hidup seseorang. Disutradari oleh Takehiko Shinjo dan dibintangi oleh Kento Yamazaki, Suzu Hirose, Ana Ishii, Taishi Nakagawa, dan beberapa aktor-aktris lainnya. Dan tanpa basa-basi, langsung aja kita masuk ke rekap alur filmnya. Awas, ada Bang Jago. Film ini diawali oleh seorang laki-laki yang sedang bermain piano bernama Arima Kosei bersama teman perempuannya yang bernama Tsubaki Sawabe. Tsubaki menegur Kosei karena tidak bermain piano dengan serius. Karena Tsubaki ingin mendengar Kosei memainkan piano, tapi Kosei mengatakan, "Oh, aku juga nggak mau didengar kok. Aku mau main piano untuk mengisi waktu luang saja." Lalu datang teman sesama jantan yang bernama Ryota Watari yang baru selesai olahraga. Namun saat melihat Tsubaki dan Watari kejar-kejaran, Kosei pun berpikir, pasti hidup mereka berwarna, berbeda denganku yang serba hitam putih, atau biasa kita sebut sebagai monoton. Lalu diperlihatkan pemandangan Jepang yang indah pada musim semi. Lalu dalam perjalanan pulang, Tsubaki menceritakan ada seseorang yang menyukai Watari sejak lama dan akan ketemuan di taman. Lalu Tsubaki meminta Kosei menjadi teman jalannya. Katanya, "Kalau mereka jalan berdua, gue sama siapa?" Begitulah kira-kira. Lalu Tsubaki menamainya teman A atau UGA dalam bahasa Jepang. Sebutan untuk memanggil Kosei saat sudah COD-an di taman nanti. Ternyata Tsubaki dan Kosei merupakan tetangga dan rumahnya ternyata sebelahan. Saat sudah pulang, Kosei bertemu bibi dan adiknya. Lalu bibinya memberikan kaset terbaru kepada Kosei. Lalu saat Kosei ingin pergi ke kamar bibinya mengatakan, "Bilanglah aku pulang kepada mendiang ibumu." Yap, di sini kita tahu bahwa ibu Kosei telah meninggal sejak ia kecil, dan sepertinya ia masih mempunyai kenangan yang buruk bersama ibunya itu. Lalu saat Kosei telah sampai di tempat COD-an, ia mendengar alunan pianika yang terbawa oleh angin, dan sampailah kepada seorang gadis yang sedang bermain pianika bersama anak-anak. Tapi kesialan menimpa gadis itu, di mana saat Kosei merekamnya, karena tertarik kepada alunan musik itu, angin berhembus kencang yang membuat rok gadis itu terangkat sedikit. Lalu saat gadis itu memarahi si Kosei karena kemalangannya, datanglah dua temannya yang tiba-tiba nongol melihat mereka bertengkar. Tsubaki menteriaki gadis itu dengan nama Kao-chan. Yap, dia merupakan orang yang menyukai Watari yang bernama Miyazono Kaori. Lalu mereka berkenalan di tempat COD-an itu. Lalu Tsubaki mengenalkan Kosei ke Kaori. Namun raut wajah dari Kaori nampaknya masih tidak senang dengan Kosei. Mereka ingin pergi ke suatu kompetisi biola, dan ternyata Kaori adalah seorang violinis yang handal. Kosei tidak ingin ikut untuk pergi ke kompetisi biola tersebut, tapi Kaori menggenggam tangan Kosei dan mengajaknya untuk pergi. Dipegang tangan cewek langsung mau nih, hehe. Dan akhirnya Kosei mau pergi ke kompetisi tersebut. Lalu saat sampai ke tempat kompetisi atau tempat pertunjukan, Kosei pun teringat masa lalunya ketika masih anak-anak, di mana Kosei tidak bisa mendengar not piano lagu. Dan hebatnya lagi, semua orang yang ada di pertunjukan itu mengetahui Kosei dengan sebutan si anak jenius dalam memainkan piano. Tidak lama kemudian, dimulailah pertunjukan biola tersebut. Satu persatu kontestan memainkan biolanya. Namun mereka merasa bosan, karena semuanya memang sudah diatur menyanyikan lagu yang sama. Kosei pun mengatakan emang kayak begitu, karena semuanya emang udah diatur tempo lagunya. Sekarang pun giliran Kaori bermain. Ternyata Kaori memainkan tempo lagu yang berbeda dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Ada juri yang bilang, wah gila sih bisa beda tempo tapi tetap bagus. Namun ada juri yang lain yang mengatakan bahwa yang Kaori lakukan sama saja penghinaan terhadap kompetisi ini. Alah, terlalu lebay itu etama, padahal masih enak didengar kok. Lalu Kaori pun diberi sorakan dari penonton. Lalu saat Kosei berjalan pulang, secara kebetulan dia bertemu si betina itu lagi. Lalu Kaori pun bertanya kepada Kosei bagaimana penampilan biolanya semalam.
Kosei pun mengatakan, kau bermain dengan sangat berantakan, tapi tetap enak didengar kok. Kaori pun tidak menghiraukannya. Saat Kaori ingin mencari Watari, Kosei pun mengatakan kepada Kaori bahwa Watari ada aktivitas klub. Lalu Kaori menunjuk Kosei sebagai penggantinya. Wih gila, ada penggantinya gitu cadangannya. Mereka pun datang ke sebuah restoran. Ternyata si Kaori betina yang berkidahar. Jatah si Kosei pun diambil oleh betina tersebut. Lalu mereka melihat dua orang anak kecil yang sedang bermain piano. Lalu Kaori pun meminta Kosei untuk bermain piano untuk dua anak tersebut. Karena tidak bisa menolak permintaan dua anak kecil yang sepolos tersebut, akhirnya Kosei pun bermain piano tersebut. Saat Kosei dilirik para pelanggan di restoran tersebut, Kosei malah berhenti memainkan piano dan pergi dari restoran tersebut. Tapi si betina ini pun masih mengejarnya dan mengajak si jantan untuk mengikutinya ke pantai yang ada pemandangan sunsetnya. Kaori pun bertanya, kenapa kamu berhenti memainkan piano? Ternyata si Kaori sudah banyak tahu tentang Kosei. Lalu Kosei pun menjelaskan alasannya. Dia tidak bisa mendengarkan not piano. Awalnya sih bisa, tapi dari pertengahan hingga akhir not piano dan pendengarannya pun tiba-tiba hilang. Mungkin ini kutukan untukku. Kaori pun mengatakan, main aja sih dengan sepenuh hati, ribet amat. Lalu Kaori pun menunjuk Kosei sebagai pengiringnya di pertunjukan nanti. Awalnya Kosei menolak, tapi Kaori tidak peduli dan tetap menunjuk Kosei sebagai pengiringnya. Kaori pun meminta bantuan kepada Tsubaki agar Kosei mau menjadi pengiringnya. Lalu mereka memfotokopi partitur lagunya dan menempelkan di setiap tempat yang biasa ditemui oleh Kosei. Lalu saat Kosei mendapatkan satu lagi partitur di rumahnya, ia teringat masa kecilnya yang dididik oleh sangat keras oleh ibunya. Kosei meminta maaf kepada Kaori karena tidak bisa menjadi pengiringnya. Lalu Kaori pun menemukan Kosei yang dengan riang gembira untuk membujuk Kosei agar mau menjadi pengiringnya. Namun si kepala batu ini tetap tidak mau. Aku hanya ingin bermain biola hanya dengan dirimu, tidak mau sama yang lain. Lalu Kaori pun menunduk di hadapan Kosei dan memohon, tolong bimbinglah aku yang rapuh ini. Karena Kosei tidak tahan melihat Kaori nangis, akhirnya Kosei pun mau menjadi pengiring Kaori dan suasana hati Kaori pun bisa tiba-tiba berubah menjadi riang gembira lagi. Si Kaori ini, ceweknya gampang senyum ya. Demen nih. Kedua temannya pun langsung respect dan gercep untuk membawa Kosei dan Kaori ke pertunjukan. Dan mereka pun bersiap-siap untuk tampil di pertunjukan. Saat Kosei sedang serius menghafal partiturnya, Kaori pun menggedukan kepala Kosei ke dinding dan menegurnya. Ayolah kita bermain dengan kebebasan. Tibalah saat mereka tampil. Sementara itu Kosei masih gemetaran sampai kapan ia masih bisa mendengar not lagu. Awalnya sih dia bisa seperti yang dia katakan. Namun tiba-tiba ia melihat sosok ibunya seperti melihat hantu. Lama-kelamaan partiturnya pun mulai menghilang dan mulai kehilangan pendengaran suara piano yang ia sedang mainkan. Suasana pun semakin kacau. Kaori pun mencoba menyamakan nada dengan Kosei. Tak kelamaan pun Kosei berhenti bermain piano. Padahal biola masih dimainkan oleh Miyazono Kaori. Namun Kaori pun masih ingin mengulangi pertunjukan tersebut. Padahal pertunjukan mereka seharusnya sudah selesai. Lalu Kosei pun mengingat kata Kaori yang mengatakan, ayo kita ukir kenangan kita bersama, hanya kita berdua. Lalu Kosei pun memainkan piano lagi. Dia menguatkan dirinya dengan mengatakan, ini adalah partitur yang sering kudengar dan kutemukan. Lagunya juga sudah terpatri di hatiku. Lalu pertunjukan mereka yang kali ini lebih menggelegar. Dan Kaori pun menyukainya. Lalu satu stage memberikan aplaus kepada mereka berdua. Kaori pun berharap semua penonton tidak melupakan penampilan mereka berdua. Lalu Kaori pun lagi-lagi menemukan Kosei secara tiba-tiba. Lalu Kaori memberitahu Kosei bahwa dia diundang untuk bermain kembali di pertunjukan dan Kaori pun ingin Kosei kembali menjadi pengiringnya. Sampai-sampai mereka terjun dari jembatan ke sungai.
Lalu saat mereka pulang, Kaori pun mengunjungi rumah Kosei dan mengganti pakaiannya. Awas, pikiran kalian jangan yang aneh-aneh ya. Melainkan Kaori ingin berlatih bersama Kosei di rumahnya. Lalu Kaori pun mencari piano untuk berlatih. Lalu ditemukan piano milik Kosei, yang ternyata ruangannya sudah seperti gudang, menunjukkan bahwa ruangan tersebut tidak digunakan lagi. Tapi Kaori pun dengan gembiranya membersihkan ruangan tersebut sehingga kinclong kembali. Lalu Kaori pun memilih lagu dan memutuskan untuk memilih lagu Kesedihan Cinta. Namun, sepertinya Kosei keberatan untuk menamakan lagu itu. Tapi Kaori memaksanya. Tsubaki pun melihat kemesraan mereka dari rumahnya. Cemburuan ya. Lalu Kosei dan Kaori pun terus berlatih untuk pertunjukan yang harinya sudah semakin dekat. Lalu saat Kosei sedang bermain piano, dia teringat pada masa lalunya. Saat dia juara bermain piano, tapi malah kena marah sama ibunya. Bagian ke-11 juga salah, padahal ibu sudah suruh melihat partiturnya kan, kata sang ibu. Lalu Kosei pun sudah tidak tahan atas perlakuan ibunya itu. Kosei pun memaki-maki ibunya di depan banyak orang, dan pada saat itu dia mengatakan, "Mending lu mati aja deh, Bu." Lalu besoknya setelah kejadian tersebut, ibu Kosei meninggal dunia, dan dia sangat menyesali atas perkataannya tersebut. Lalu bibi dari Kosei pun mengatakan, sebenarnya ibumu sangat menyayangimu Kosei. Ia ingin kamu menjadi pianis yang melebihi dirinya. Dan masalah Kosei tidak bisa mendengarkan not lagu, mungkin saja bukan kutukan, tapi itu adalah hadiah dari ibunya. Ibumu ingin kamu bermain piano dengan sepenuh hati. Lepaskanlah kepergian ibumu lewat nada-nada yang akan kau sampaikan pada pertunjukan nanti. Setelah mendengarkan kata-kata dari bibinya, Kosei mulai bisa memainkan piano dengan sepenuh hati bersama Kaori. Lalu pada saat malam, mereka pun pulang dengan hati yang sangat gembira. Karena besok merupakan hari pertunjukan mereka berdua. Dan tibalah hari esok. Tapi Kaori pun tak kunjung datang. Kosei dan bibinya terus memohon agar dapat memberikan kesempatan kepada Kaori agar tetap bisa kembali datang dan berkompetisi. Tapi setelah ditunggu lama, Kaori pun tak kunjung datang. Lalu terpaksa Kosei menampilkan solo performance lewat pianonya, dan lewat lagu itu juga Kosei melepas kepergian ibunya. Lalu saat Kosei bertanya kepada bibinya, apakah pesannya tersampaikan, Bi? Bibinya pun menjawab, tentu saja Kosei, pesannya sudah tersampaikan ke ibumu. Namun, di mana Kaori yang tidak datang pada pertunjukan penting dalam hidupnya? Kita akan lanjut ke part 2 yang akan lebih membuat hati kita sedih dan menggaruk-garuk terus hati kita. See you on next video. Bye bye.